Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah, maka malam ini kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan wudu, yaitu mengambil air sembahyang. Sebagaimana penjelasan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya menyangkut dengan fardu wudu atau rukun-rukun wudu, itu ada 6. Yang pertama niat itu ketika membasuh muka. Dan yang kedua membasuh muka. Kemudian yang ketiga membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Yang keempat mengusap sebahagian kepala. Dan yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Dan yang keenam tertib. Nah, itu rukun-rukun wudu ataupun fardu wudu. Maka untuk malam ini kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi ya rabbal alamin. Wa sunanuhu asyaratu asya'. Dan sunat-sunat wudu itu ada 10 perkara, 10 macam. Nah, jadi lebih banyak sunat-sunatnya daripada rukunnya. Rukun hanya 6. Sedangkan sunat-sunatnya yang disebutkan di sini itu ada 10 macam. Ya, jadi di dalam mengerjakan suatu amal ibadah, kita bukan hanya mengerjakan rukun-rukunnya, tapi juga kita mengerjakan sunat-sunatnya supaya sempurna ibadah yang kita kerjakan tersebut. Termasuk wudu. Wudu ini ibadah. Maka bukan hanya kita kerjakan rukun-rukunnya, tapi juga kita kerjakan sunat-sunatnya supaya sempurna wudu kita. Yang mana 10 macam? At-tasmiyatu. Yang pertama membaca bismillah. Mengawali wudu yaitu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawan Nasa'i bi isnadi jaidin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan isnad jaid. Isnad yang bagus. An Anas radhiyallahu an. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala. Berkata Sayyidina Anas, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Mencari oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk berwudu. Ini dalam satu safar yang kesukaran air. Tidak ada air. Jadi sahabat-sahabat mencari di mana ada air untuk wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadim minkum ma,
adakah bersama salah seorang daripada kamu air? Kira-kira kalau bahasa kita, apakah salah seorang kalian ada yang bawa air? Fawada'a yadahu fil ma. Jadi salah seorang daripada sahabat rupanya ada yang bawa air. Maka diberikan kepada Rasulullah. Fawada'a yadahu fil ma. Maka Rasulullah meletakkan akan tangannya dalam air. Ya, dibawa air, bajana air kepada Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya dalam air tersebut. Wa yaqulu, dan berkata Rasulullah, tawadda'u bismillah. Berwuduklah kalian dengan nama Allah. Jadi tangan Rasulullah dalam air, dalam bajana air, kemudian Rasulullah mempersilahkan sahabat-sahabat itu untuk berwuduk dengan air tersebut. Tawadda'u bismillah ay qailina zalika indal ibtidabih. Ditafsirkan hadis ini, tawadda'u bismillah, berwuduklah kamu dengan nama Allah, artinya hal keadaan kamu yang membacakan demikian bismillah indal ibtida'i bih, ketika memulai dengan berwudu. Itu makna tawadda'u bi bismillah. Jadi Rasulullah mempersilakan sahabat-sahabat untuk berwuduk dengan air tersebut, yaitu dengan membaca bismillah di awalnya. Kemudian Sayyidina Anas berkata, fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'i hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Maka aku melihat air yang keluar daripada antara jari-jarinya Rasulullah. Sayyidina Anas melihat, ini tangan Rasulullah kan dalam air tadi. Dilihat oleh Sayyidina Anas, air keluar dari celah-celah tangan Rasulullah. Hingga berwuduklah mereka itu satu persatu hingga akhir, hingga semuanya berwuduk. Qila li Anas kam tarahum. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Anas, kam tarahum, berapa orang yang engkau lihat mereka sahabat-sahabat itu berwuduk? Qala, Anas berkata, nahwan min sab'in, sekitar 70 orang sahabat berwuduk dengan air yang dalam bajana sedikit. Air sedikit dalam bajana. Ya, berwuduk sampai sekitar 70 orang. Karena ada tambahan air yang keluar daripada celah-celah tangan Rasulullah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Jadi di sini yang perlu diambil dalilnya tentang membaca bismillah tadi. Karena Rasulullah mengatakan tawadda'u bismillah. Berwuduklah kalian dengan membaca bismillah. Jadi artinya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai wudu itu hukumnya sunat. Ya, jadi jangan tinggal. Ya, di waktu memulai wudu kan pertama membasuh pergelangan tangan. Nah, itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bismillah. Nah, kalau lebih sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kan sudah kira-kira. Ada yang ingin disampaikan?
Lanjut. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a. Dan sunat wudu yang kedua, membasuh dua pergelangan tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bajana. Ya, membasuh dua pergelangan tangan sebelum memasukkan keduanya dalam bajana. Kalau ini misalnya bajana air, ya, basuh pergelangan tangan kan ini kaf. Dari apa namanya ini, kuak, apa namanya, dari lipatan ini enselnya. Ini kemari, ini namanya kaf. Ya, jadi sebelum tangan ini masuk ke dalam bajana untuk mengambil air kumur-kumur, kan? Mengambil air untuk istinsyak, membasuh ke dalam hidung, maka sebelum itu dibasuh di luar dulu 3 kali. Itu. Jadi itu hukum sunat. Ya. Ini kalau diyakini pergelangan tangan ini suci, maka sunat dibasuh di luar dulu 3 kali. Tapi kalau di pergelangan tangan ini najis, sedangkan air sedikit, tidak sampai 2 kulah, maka wajib dibasuh di luar dulu. Karena kalau air tidak sampai 2 kulah, ya, apabila tangan ini ada najis, dimasukkan ke dalam air, maka bernajis air. Jadi kalau diyakini tangannya ada najis, wajib dibasuh di luar. Tapi kalau diyakini tangannya ini suci, maka sunat dibasuh di luar. Bisa dipahami, ya? Kemudian yang ketiga, wal madmadatu. Madmadah artinya berkumur-kumur. Ya, tadi bismillahirrahmanirrahim sudah dibasuhkan tangan di luar, kemudian ambil air, masukkan dalam mulut. Nah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur kalau bukan sedang dalam berpuasa, ini sunat mubalaghah, berat terus, lebih kencang kumur-kumurnya, supaya kalau ada sisa-sisa makanan di dalam mulut, di dalam gigi misalnya, itu bisa keluar. Tapi kalau sedang di dalam berpuasa, ini makruh mubalaghah. Ya, pelan-pelan, karena dikhawatirkan nanti terpleset air ke dalam kerongkongan. Nah itu. Jadi biarpun sedang berpuasa, sunat kumur-kumurnya tetap. Cuman yang harus dijaga pelan-pelan. Madmadah yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan yang keempat sunat wudu istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Ya, ini ada 2 cara. Boleh caranya
Masukkan air ke mulut berkumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung, dihisap, ambil lain 3 kali, hisap, kemudian dikeluarkan, dihisap, dikeluarkan. Jadi pisah antara kumur-kumur dan istinsya, boleh. Atau sekaligus, nah sekaligus air diambil, kumur-kumur sekaligus ke hidung, boleh juga. Ya, jadi dua-dua cara itu boleh. Sudah. Kemudian yang kelima, wa masahu jami'ir ra'si, mengusap sekalian kepala. Kalau bahasa Jawinya menyapu sekalian kepala, tapi bukan bahasa Indonesia. Bahasa kitab Jawa, kitab Jawi. Kalau menyapu bahasa Indonesia kan ambil sapu, disapu kan. Jadi kalau bahasa Indonesianya mengusap sekalian kepala. Jadi mengusap air sebahagian kepala, sebahagian artinya sedikit, itu wajib. Itu sudah di dalam rukun wudu. Ya, kemudian kalau mengusap sekalian kepala kena air, itu yang hukum sunat. Ini di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi beda lagi nanti di dalam mazhab yang lain, mazhab yang 3. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambali, itu lain lagi. Ya, jadi ini kita bicara di dalam mazhab Syafi'i, mengusap sekalian kepala itu hukum sunat. Yang wajibnya mengusap sebahagian. Jadi kalau mengusap sekalian, berarti sudah tertunai kedua-duanya. Wajib sudah tertunai, sunat sudah tertunai. Nah, itu yang lebih sempurna. Kemudian dalil tentang hal tersebut, dalil madmadah, istinsya, dalil membasuh 2 pergelangan tangan, madmadah, istinsya, dan mengusap sekalian kepala, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu ya, barang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ditanyakan kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, bagaimana sifat wudu Rasulullah? Fada'a bitaurim mimma'in, maka Abdullah bin Zaid meminta satu bajana daripada air. Ya, ada orang tanya, ya Abdullah bin Zaid, kira-kira bagaimana sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Abdullah bin Zaid meminta satu bajana air. Ya, bawa kemari satu bajana air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berwudu oleh Abdullah bin Zaid untuk mereka
akan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid berwuduk untuk menjelaskan kepada orang yang tanya ini tadi. Ya, berwuduk sebagaimana wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa'a ala yadihi minat tauri fa ghassala yadaihi salasan, maka membasuh ia akan dua tangannya 3 kali. Ya, artinya mengambil bajana tadi, menuang atas tangannya Abdullah bin Zaid daripada bajana. Ini sudah dikasih bajana yang ada air, dituang atas tangannya. Nah, 3 kali. 3 kali dituang. Membasuh 2 tangannya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tauri. Kemudian memasukkan ia akan tangannya dalam bajana. Jadi setelah dituang, dibasuh di luar 3 kali tadi, ya, kemudian baru dimasukkan tangan ke dalam bajana untuk ambil air selanjutnya. Famatmada, maka berkumur-kumur ia, wastansyaqa, dan beristinsya, memasukkan air ke hidung, wastansara, dan mengeluarkan air, bi salasi ghurfatin, dengan 3 ciduk. 3 ciduk. Ciduk atau sibuk? Ciduk. Ya, jadi masukkan tangan ke dalam air untuk kumur-kumur, untuk istinsya 3 kali. Summa adkhala yadahu faghasala wajahu salasan. Kemudian memasukkan ia akan tangannya Abdullah bin Zaid tadi, faghasala wajahu, maka membasuh ia akan mukanya, kemudian ambil lagi air. Nah, untuk basuh muka. Salasan, juga 3 kali. 3 kali rata maksudnya. 3 kali rata. Summa ghasala yadaihi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian membasuh ia akan 2 tangannya 2 kali hingga 2 siku. Summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Kemudian memasukkan ia akan tangannya lagi, ambil air, maka mengusap ia akan kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara maratan wahidatan. Maka mengikbal ya, artinya dari depan 1 kali, kemudian adbara dari belakang satu kali ke depan. Summa ghasala rijlaihi ilal ka'baini. Kemudian membasuh ia akan 2 kakinya hingga 2 mata kaki. Ya, cuma di dalam hadis ini ada yang dikerjakan 3 kali, ada yang dikerjakan 2 kali, ada yang dikerjakan sekali. Tapi ada hadis lain yang semuanya Rasulullah mengerjakan 3 kali. Ada hadis lain juga yang semuanya Rasulullah mengerjakan sekali-sekali. Ya, maka oleh ulama mengkombinasi seluruh hadis itu, ya, maka diambil satu kesimpulan, sekurang-kurangnya sekali-sekali. Basuhnya sekali-sekali.
sekali. Sesempurna-sempurnanya basuhnya tiga kali. Itu setelah dikombinasi seluruh dalil. Sudah. Ya, kira-kira kan sudah. Ya. Ya. 190 liter dalam dana itu sampai kan? Oh ya. Pengajian kemarin itu sampai 150 liter. Itu 2 kula. 190 liter ya. Itu lebih kurang itu air 2 kula. Tapi kalau kurang dari 190 liter berarti tidak sampai 2 kula. Jadi kalau tidak sampai 2 kula, memasukkan tangan ke dalam air, itu bagaimana kan begitu? Apakah tidak mustakmal? Mustakmal kalau kasat membasuh anggota di dalam air. Misalnya basuh tangan hingga siku, masukkan ke dalam air, maksud membasuh di dalam air yang tidak sampai 2 kula. Itu yang mustakmal. Tapi kalau kasat mengambil air untuk dibasuhkan di luar, itu tidak mustakmal karena kasat mengambil air. Di situ bedanya. Itu basuh tadi diambil dengan tangan apa dengan mangkok itu? Ya, kalau penjelasan di sini dengan tangan. Ya, penjelasan di sini. Tapi kalau kita punya ada mangkok gayung, ambil dengan gayung lebih bagus. Maksudnya begini mungkin Nabi yang tanya. Misalnya itu kan itu bekas tangan itu ada mustakmal perasaan dia. Tadi itu ke bidana tadi boleh jadi itu mungkin pertanyaannya. Itulah yang saya bilang tadi. Ya, kalau kasat mengambil air, sebagaimana dijelaskan di sini. Ya, kasat mengambil air untuk basuh di luar, itu tidak mustakmal. Tapi kalau kasat membasuh di dalam, itu yang mustakmal. Cuma kalau ada gayung itu lebih bagus. Ada cangkir. Ambil sama cangkir. Nah, gimana? Tadi masalah semalam tadi ya. Sekarang kan banyak ada kloset itu campur dengan lembab. Ya, berwudu di kamar mandi ya. Sedangkan kamar mandi itu gabung sama tempat kata hajat, sama kloset, sama WC. Ya. Tapi yang kita wudu itu kan bukan atas kloset itu kan. Kan bukan atas kloset. Artinya ruangan agak lebar, agak luas. Kalau kloset di sana, kita wudhu di sini, ya nggak apa-apa. Ya, jangan wudhu atas kloset. Sudah. Gimana, Tunggu Yusuf? Ya, silakan. Wudhu dengan air hangat. Misalnya wudhu sama shower ya. Shower, air hangat boleh. Yang jangan sama air panas. Air hangat boleh.
Apa lagi? Nah, sudah ya. Wa masahul uzunaini, dan berikutnya yang ke-6, mengusap dua telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Zahir keduanya dan batin keduanya dengan air yang baru. Mengusap air di telinga ini setelah mengusap air di kepala kan? Ambil air usap di kepala 3 kali. Nah, kemudian ya, untuk telinga ambil air lain. Artinya jangan air yang sisa daripada ngusap di kepala diturunkan ke telinga. Jadi bima'in jadidin, dengan air yang baru. Air yang baru artinya ambil lain dia yang untuk telinga. 3 kali. Ya, dalilnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa uznaihi zahirihima wa batinihima. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan 2 telinganya, zahir keduanya 2 telinga dan batin keduanya. Ini dalil bahwa mengusap air ke 2 telinga hukumnya sunat, karena Nabi mengerjakan demikian. Sudah. Jadi mengusap itu dengan rata, zahir dan batin. Zahir ini belakang nih, batin ini. Jadi ambil air, nah ini diratakan, yang ini juga diratakan. Nah ini yang kebiasaan bukan begitu. Itu enggak rata. Kalaupun belakang rata, depan enggak rata ini. Lipatan-lipatan ini enggak kena air. Nah, jadi semuanya diratakan. Zahir batin. Nah, belakang, depan semuanya diratakan. Jadi kalau tidak rata, berarti tidak dapat fahla mengusap telinga. Tidak dapat pahala. Kan biasa begitu. Tidak rata kan tidak dihitung dia. Tidak dihitung. Berarti tidak dapat pahala. Sudah. Wa takhlilul lihyatil kassati, dan menyila-nyilati jenggot yang tebal. Dan menyila-nyilati jenggot yang tebal. Kalau seseorang punya jenggot yang tebal, itu sunat dinyilati. Nah, ambil air. Ini kan pada waktu membasuh muka.
Waktu membasuh muka wajib, kalau jenggot yang tebal wajib basuh zahir jenggot, luar saja wajib. Sedangkan batin jenggot tidak wajib, maka kembali kepada hukum sunat. Walaupun batin jenggot, ya, jenggot yang tebal, tidak wajib dimasukkan air ke batinnya, ke tempat tumbuhnya, tapi ada hukum sunat untuk dimasukkan air ke tempat tumbuhnya. Maka dengan dinyilat-nyilat, ambil air, nyilat-nyilat ke dalam, itu hukumnya sunat. Karena yang wajib hanya membasuh zahir jenggot. Ya, seperti jenggot beliau. Ya. Beliau bisa bahasa Indonesia. Bisa ya? Fahimtum lughatal Indonesia? La, walakin as'alukum fahimtum lughatal Indonesia. Sudah, kita teruskan ya. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, dan menyilat-nyilati jari-jari dua tangan dan jari-jari dua kaki. Itu sunat juga. Jadi ini ketika membasuh pergelangan tangan, ya, dinyilat-nyilati, itu hukum sunat. Kemudian nanti pada waktu terakhir membasuh kaki, juga disela-selati kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan dengan kelingking kaki tangan kiri dari bawah, sela-selati sampai terus berturut-turut sampai ke kaki kiri. Tapi ini wuduknya harus duduk. Kalau sambil berdiri angkat kaki sebelah kan susah. Jadi harus ada tempat duduk pada tempat wuduk. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota kanan di atas anggota kiri. Itu hukumnya sunat juga. Mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri. Kalau misalnya membasuh tangan, dahulukan basuh tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Ya, membasuh kaki, dahulukan dulu basuh kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Itu hukumnya sunat. Kemudian yang ke-9, wa taharatu salasan, dan bersuci tiga kali. Bersuci tiga kali, artinya tiga kali rata. Mulai daripada bismillahirrahmanirrahim, basuh pergelangan tangan 3 kali rata, kumur-kumur 3 kali rata, istinsyak, masukkan air ke hidung 3 kali, kemudian basuh muka 3 kali rata. 3 kali rata bukan 3 kali ambil air, karena kalau sekali ambil air belum rata, itu belum dikira. Sudah 2 kali, 3 kali kita ambil air baru rata, itu baru sekali. Kemudian diulang lagi, kedua kalinya dan ketiga kalinya. Sudah kan?
Rawa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab taharah, bab dalam kitab taharah, bab fadlul wudu'i was salati aqibahu, dalam bab kelebihan wudu dan salat di belakang wudu. Disebutkan di sana anna Utsman radhiyallahu an qala, sesungguhnya Utsman radhiyallahu an berkata, ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adakah tidak atau bolehkah aku perlihatkan kepadamu akan wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Sayyidina Utsman menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, bolehkah aku perlihatkan kepada kamu wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau berwudhu. Summa tawadda'a salasan. Kemudian berwudhulah Sayyidina Utsman 3 kali. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, ada hadis ya yang ini kan Sayyidina Utsman melakukan wudhu ini berdasarkan beliau melihat wudhunya Rasulullah. Ya, maka beliau mengatakan, bolehkah aku perlihatkan kepada kalian wudhu Rasulullah? Maka beliau berwudhu 3 kali. Artinya beliau melihat Rasulullah berwudhu 3 kali. Ya, jadi mulai awal sampai akhir, nah, 3 kali. Ya, ini yang lebih sempurna. Nah, jadi maka 3 kali itu, nah, 1 kali untuk wajibnya pada membasuh anggota wajib, kemudian tambah 2 kali untuk sunatnya. Kemudian wal muwalatu, dan yang ke-10 mualat. Yang ke-10 mualat. Makna mualat dikerjakan secara berturut-turut. Ya, artinya jangan separuh dikerjakan kemudian berhenti pergi dulu kemana, misalnya nanti balik sambung, jangan begitu. Nah, jadi terhitung mualat kira-kira dalam kondisi yang sederhana, bukan sangat dingin, bukan keadaan sangat panas, ya, jadi keadaan yang normal. Membasuh anggota kedua belum kering air pada basuh anggota pertama. Membasuh anggota ketiga belum kering air yang dibasuh anggota kedua, dan seterusnya. Itu namanya masih mualat. Sudah sampai ya? Alhamdulillah. Sudah sampai waktunya kita salat Isya, kita padakan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.